Kemudian kita membuat mengucap syukur pada pagi Tuhan di mana luar biasa anak-anaknya di tempat ini luar biasa psikologis.
Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang pertama, Kepala UPT SMA Negeri 4 Palopo atau yang mewakili. Yang kedua, Bapak Pendeta Hensel Uniputi selaku pelayan firman dalam ibadah. Yang ketiga, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 4 Palopo. Yang keempat, Ibu Pengawas Depak. Yang kelima, Bapak Ibu Guru Purnabakti. Yang keenam, para tamu undangan dari berbagai sekolah. Yang ketujuh, pengurus OSIS atau IPK SMA Negeri 4 Palopo. Dan yang kedelapan, rekan-rekan siswa-siswi SMA Negeri 4 Palopo. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa memberikan kasih dan pertolongannya. Kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam perayaan Natal, hari kelahiran Sang Raja Damai yang merupakan momentum yang sangat berharga bagi kita semua. Adapun susunan acara perayaan Natal pada saat ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan panitia Natal yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia SMA Negeri 4 Palopo. Yang ketiga, ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hensel Uniputi. Yang keempat, sambutan yang akan dibawakan oleh yang pertama, Kepala UPT SMA Negeri 4 Palopo atau yang mewakili. Yang kedua, Ketua Komite. Yang ketiga, apresiasi guru kepada siswa. Yang kelima, door prize. Yang keenam, penutup atau jamuan kasih. Kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan Panitia Natal SMA Negeri 4 Palopo kepada Ketua Panitia Natal dengan kasih dipersilakan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, pagi. Yang terhormat Bapak Pendeta Hensel Uniputi selaku pelayan firman di dalam ibadah. Yang terhormat Kepala UPT SMA Negeri 4 Palopo atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 4 Palopo. Yang terhormat Ibu Pengawas Depak serta yang saya kasihi tamu undangan yang berbahagia pada siang hari ini. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal ini. Sehubung dengan perayaan Natal pagi ini, saya mewakili segenap panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Guru, saudara-saudara sekalian yang telah menghadiri perayaan Natal pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, sebagai Ketua Panitia Natal Keluarga Besar SMA Negeri 4 Palopo tahun 2023 ini, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan Natal ini, di mana di antara kesibukan tugas masing-masing yang menumpuk masih tetap mempersiapkan segala sesuatunya sehingga perayaan Natal pada pagi hari ini dapat terlaksana. Demikian sambutan Panitia Natal yang disampaikan oleh Ketua Panitia Natal. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke acara inti yaitu ibadah. Kepada rekan-rekan yang bertugas dipersilahkan. Dan pikiran kita kepada Allah untuk masuk dalam ibadah perayaan Natal ini. Segala puji dan syukur kita persembahkan baginya yang mengasihi kita, yang memberikan anaknya Yesus Kristus yang sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 99 ayat 1 dan Gita Sorga Bergema. Lahiran yang mulia
ibadah perayaan Natal keluarga besar SMA Negeri 4 Palopo pada ini jadi dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Natal, dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kita dari Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 3, Hai dunia gembiralah. Setiap insan yang percaya, apakah sang bayi tersebut akan lahir? Iya, ia akan lahir. Dia bukan lagi lahir di kandang yang hina, tetapi dia akan lahir di hatiku. Hatiku akan menjadi kandang yang hina untuk tempat ia lahir. Yesus Sang Putra Natal lahirlah di hatiku, lahirlah di hati mama, lahirlah di hati papa, lahirlah di hati semua orang. Selamat datang Sang Juru Selamat. Mika pasal 5 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian, Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 60 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Amin. Bacaan yang ketiga terambil dari Yesaya 6 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Penggenapan Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Firman Tuhan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Sin and never
kesiswaan untuk menjalankan ini di depan. Dengan kasih dipersilakan.
akan melangkah dalam ibadah selanjutnya, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau, ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menyatakan kasih bagi dunia yang telah jatuh dalam dosa, yang datang mencari kami, dan kami mengenal dalam peristiwa Natal yang ada. Mengucap syukur bahwa SMA Negeri 4 di tempat ini dalam sukacita oleh anugerah dan izin Tuhan boleh kembali menghayati, mengingat dan bahkan merayakan dan mensyukuri hari kelahiran Tuhan. Ya Tuhan, kami mau membaca firman dan merenungkannya. Roh Tuhan yang ada dalam hidup kami memberikan kami pengertian. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih oleh anugerah Tuhan boleh dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari yang berbahagia ini, yaitu Natal Kristus di SMA Negeri 4 Palopo yang ada. Pepatah bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Saya sih maunya disayang. Makanya mau memperkenalkan nama. Ya, nama saya Hence Uneputi. Puji Tuhan, saya di Palopo sudah dari 2016. Walaupun 2 tahun pernah dimutasi di Mangkutana, setelah itu kembali lagi. Dan saat ini akan di Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Jalan Kelapa. Pernah kalau tidak salah SMA Negeri 4 pernah persembahan pujian di sana ya. Dan puji Tuhan sudah menikah dan dianugerahi 2 orang anak yang lahir di Palopo. Istri saya orang Sulawesi Utara. Rencananya itu mau cari yang putih-putih supaya orang Ambon. Rupanya waktu lahir juga sama saja Bapak. Tapi itulah anugerah Tuhan, bahwa itulah yang dikasihi oleh Tuhan dan itu yang terbaik. Amin. Amin. Tema dari sekolah ini mengikuti tema dari PGI, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Tadi sempat dibaca dalam penggenapan buatan, tapi saya ingin kita baca khususnya ayat ini. Kita tolong diklik. Sampai lagi. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah tema dalam pergumulan PGI dan PGWI, dalam khususnya dalam bangsa Indonesia ya. Salah satu juga pertimbangan dalam menjelang pilkada dan pemilu pemilihan umum, pilpres, legislatif dan lain-lain, supaya tetap ada damai, ada kemuliaan, ada damai sejahtera Allah. Saya bersyukur bahwa tadi pas lihat ada teman-teman OSIS juga ya dari non-Kristen datang, dan bersyukur kenapa? Karena Natal ini bukan hanya perlu dirayakan oleh orang Kristen saja. Firman Tuhan Alkitab merayakan bahwa keselamatan itu tidak diberikan untuk agama ini saja, tetapi Yesus datang untuk semua orang yang berdosa. Pertanyaannya, siapa yang tidak berdosa? Nah, berarti Tuhan Yesus datang bukan untuk dia. Tapi kalau misalnya kita meyakini dan kita merasakan dan kita menyadari kita orang berdosa, maka Kristus juga datang untuk kita. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesia yang keempat. Nah, ini salah seorang yang ada di jurnal atau di media online NU Jawa Barat. Pernyataan Gus Dur. Gus Dur mengatakan bahwa hari Natal dan Maulid ditulis di Yerusalem. Ini tanggal kutipannya tanggal 20 Desember tahun 2003. Natal dalam kitab suci Al-Quran itu disebut sebagai Yauma Walidah, hari kelahiran yang secara historis dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa hari kelahiran Nabi Isa. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa baca ya jurnalnya, kutipannya.
bahwa itu pun juga dirayakan oleh semua orang. Nah, sehingga bersyukur ya bisa melihat bahwa ada SMA Negeri 4 ini juga dapat merayakan akan hal itu. Namun kita akan membahas dari kitab suci, dari Alkitab, apa yang dimaksudkan dengan kelahiran Kristus. Kenapa Yesus harus datang, kenapa Yesus harus hadir. Tadi dalam pembacaan, tolong diklik, dikatakan kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, tolong diklik. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa menempatkan di Taman Eden, manusia dan Allah, mereka bersekutu, memiliki hubungan yang begitu harmonis. Tetapi Alkitab mencatat, ketika manusia melakukan apa yang tidak sesuai dengan Allah perintahkan, atau dia melakukan dan dia jatuh dalam dosa, maka persekutuan antara Allah dan manusia itu rusak. Manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dalam segala macam tindakan manusia untuk datang kepada Allah itu sia-sia. Nah, ini anak SMA rata-rata banyak guru. Saya mau kasih contoh. Menurut Bapak, Ibu, teman-teman semua, Allah itu terbatas atau tidak? Allah itu terbatas atau tidak? Ya, tidak terbatas. Nah, kalau manusia terbatas atau tidak? Sekarang pertanyaannya, apakah bisa yang terbatas mencari yang tidak terbatas? Apakah yang terbatas bisa mendapati, menemukan yang tidak terbatas? Nah, kalau di dalam, kan ada dunia ya, ada dunia sosiologi dan lain, ilmu belajar tentang agama itu namanya teologi. Teologi artinya belajar tentang Allah. Siapa yang belajar tentang Allah? Manusia belajar tentang Allah. Pertanyaannya, manusia yang terbatas bisa tidak belajar tentang Allah yang tidak terbatas? Wih Pak, saya datang mau Natal, kenapa pikir-pikir begini ya? Ada konsumsi ke belakang. Pak, saya mau makan. Nah, maka di dalam iman Kristen merumuskan bisa. Dari mana? Allah yang tidak terbatas itu membatasi dirinya supaya dia bisa dikenal oleh yang tidak terbatas itu. Manusia tidak mungkin datang mencari Allah kalau Allah sendiri tidak datang mencari manusia. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu ingat ya dalam cerita Alkitab, waktu manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang lari tinggal siapa? Siapa yang cari siapa? Ayo. Apakah manusia datang, Tuhan saya minta ampun karena saya sudah datang bikin dosa? Begitu cerita Alkitab? Tidak. Alkitab menceritakan, tolong diklik, bahwa Allah yang datang cari manusia. Ketika Adam jatuh dalam dosa dan Hawa, mereka sembunyi. Nah, ketika mereka sembunyi, Allah tahu bahwa mereka tidak mungkin datang. Bapak Ibu yang pernah bikin dosa atau sedang buat dosa ya, saya tidak tahu ya. Pernah berarti kan saat ini tidak kan? Kalau sedang berarti saat ini siapa tahu buat. Kenapa saya bilang? Karena dosa itu dalam perspektif, dalam pengertian Alkitab bukan saja melakukan yang jahat. Tapi dalam Yakobus pasal 2, dosa itu juga tahu yang baik, tapi tidak melakukan, itu juga dosa. Nah, lebih banyak bikin yang mana Bapak Ibu? Anak-anak sekolah, yang jahat atau tahu yang baik tapi tidak bikin? Contoh, masuk sekolah di sini berapa ya? Ya? Berapa? 7.30.
Yang baiknya itu kalau dari rumah jam berapa? Ayo. Yang baik. Menurut kalian yang baik datang ke sekolah jam berapa? Dari rumah ya. Kita tahu yang baik, tapi kita tidak bikin dalam perspektif Alkitab, dalam pengertian Alkitab itu dosa. Bangun tidur, doa dulu, berdoa dulu ya. Baik atau tidak? Baik. Tapi tidak bikin. Maka saat ini coba kita cek tadi saya berdosa atau tidak ya. Nah, biasanya orang yang melakukan kesalahan, orang yang jatuh dalam dosa, biasa sembunyi. Makanya saya selalu bilang buat jemaat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang jatuh dalam dosa jangan menghakimi. Kadang-kadang kita punya diri juga masalahnya, dosanya ada yang ketahuan, ada yang tidak saja. Yang tidak ini dia pandai menyembunyikan rapat-rapat dari istri, dari suami, dari orang tua, dari anak, dari guru, bahkan bisa saja guru dari siswa, dan sesama yang lain. Tapi Allah Maha tahu. Nah, Natal ini berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Dalam Kejadian pasal 3 itu sudah ditunjukkan Allah datang mencari manusia. Dan dalam Kejadian 3 ayat 15 itu dikenal dengan proto-evangelium. Itu janji keselamatan. Bahwa Tuhan sudah merancangkan keselamatan dari waktu manusia itu dalam dosa. Dan dia berjanji. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kepada siapa? Semua manusia. Bukan satu orang, bukan agama tertentu atau aliran tertentu. Bukan anggota gereja ini, anggota gereja ini. Bukan hanya SMA ini dan SMA itu. Semua manusia. Jadi pertanyaannya, siapa di sini yang bukan manusia, Bapak Ibu? Coba angkat tangan dulu kita cek. Siapa tahu ada yang bukan manusia di tempat ini. Dunia ini kata ganti untuk menggambarkan manusia. Nah, sehingga di dalam Natal punya pengertian yang mendasar sebenarnya. Kenapa kita merayakan Natal? Apa sih pentingnya Natal? Natal itu berbicara tentang Allah datang mencari manusia. Allah menjadi manusia. Seringkali Bapak Ibu orang kan bingung, Allah menjadi manusia. Saya tanya saja pertanyaan, kalau dalam katekisasi saya tanya, Allah itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Bisa tidak Allah jadi manusia? Bisa. Dia mau jadi apa? Kenapa dia harus jadi manusia? Karena salah satu jawaban iman Kristen, karena manusia yang berdosa. Allah itu kasih, tapi Allah itu juga adil. Allah tidak mau menghukum, tapi keadilan Allah menuntut harus hukum yang berdosa. Nah, kenapa harus jadi manusia? Karena yang buat pelanggaran, yang buat dosa itu manusia. Sehingga dia harus jadi manusia supaya murka Allah itu ditimpakan, bisa lunas. Dan siapa yang menggantikan? Allah sendiri, yaitu dalam Yesus. Nah, dalam proses rangkaian keselamatan itu, ini yang namanya Natal harus dimulai dengan proses kelahiran. Kalau bicara tentang apa itu Natal, nah maka Natal punya definisi secara singkat. Natal adalah tindakan Allah untuk turun tangan mencari. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah bisa saja lepas tangan. Allah bisa saja, saya sudah cipta yang baik-baik, kalian masih melawan. Saya lepas tangan. Atau Allah bisa saja cuci tangan. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang penuh kasih, yang datang mencari manusia. Karena tahu bahwa segala macam usaha manusia tidak bisa. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di sini ada bikin kue Natal di rumah? Ada? Ajak-ajak ya kalau bikin kue Natal ya. Ya, kali belum. Kalau mau bikin kue Natal atau bikin kue apapun, misalnya contoh ya, pasti banyak telur, tapi saya ilustrasi pakai 10 telur saja. Telur 1, 2, 3, 4 bagus, sampai 9 bagus. Tiba-tiba telur yang ke-10 telurnya busuk. Bapak Ibu masih bisa bikin kue? Masih. Masih mau bikin kue pas waktu telur yang 10 busuk itu masuk dalam adonan? Kalau Bapak Ibu masih percaya diri, berarti hatinya jahat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa kebaikan kita
Segala amal perbuatan kita di hadapan Tuhan itu seperti hal itu. Tidak layak. Karena Allah itu Maha Kudus. Oleh sebab itu Allah datang sendiri yang menggantikan, menguduskan kita, menyelamatkan kita. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tadi saya bilang ya, bagaimana mungkin yang terbatas mau bicara yang tidak terbatas? Kalau yang tidak terbatas itu membatasi dirinya untuk datang mencari yang terbatas itu. Natal bicara tentang Allah mencari. Natal bicara tentang Allah memulihkan. Natal berbicara tentang Allah mendamaikan. Maka Bapak Ibu, seringkali slogan Natal itu selalu bicara tentang damai, bukan? Kalau kami, waktu saya orang Ambon Bapak Ibu ya, di Ambon tanggal 24 Desember kami biasa tuh punya tradisi kalau 24 kumpul di rumah tua, artinya dengan kami punya bapak, kakek. Ini tanggal 31 Desember baru kami keluarga kecil, itu tradisi kami punya keluarga. Tanggal 24 kenapa kumpul? Karena supaya ada yang baku marah, ada yang satu dengan yang lain tidak senang, semua damai. Dan gereja juga membuat tradisi-tradisi yang dari abad-abad awal, yaitu minggu-minggu Adventus. Untuk bagaimana umat menghayati, memasuki masa persiapan Natal, mengevaluasi bagaimana hati. Bapak Ibu, apa sih yang paling susah ketika, kalau saya jadi Allah ya, saya mencoba berpikir, apa sih yang paling susah dari Tuhan ketika melihat manusia itu berdosa? Kalau menurut saya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa punya banyak. Ini sudah geram, sudah mau hukum, tapi tiba-tiba mengganti dengan kasih. Itulah Natal. Maka Natal berbicara tentang Allah tidak menghukum manusia, tapi Allah mau menyelamatkan manusia. Sehingga ketika dikatakan gini, mencari, memulihkan, dan menyelamatkan, ini berbicara tentang rekonsiliasi. Allah ingin supaya kembali manusia memuliakan Tuhan dan ada damai sejahtera. Sehingga implikasi dari Natal, penerapan dari Natal, ketika orang Kristen merayakan Natal, bagaimana dia punya hidup nanti masuk tahun baru, hidup bisa memuliakan Tuhan. Guru-guru yang ada di tempat ini, tadi saya sempat bicara dengan Bapak Asek, bagaimana guru-guru bisa jadi teladan. Begitu juga dengan siswa-siswa Kristen yang ada di tempat ini. Bisa jadi teladan, bisa jadi berkat, bisa jadi alat kemuliaan. Walaupun tadi saya tanya Bapak Guru berapa, kurang lebih 20 lebih. Walaupun sedikit, kalian bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan. Amin. 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 Ibadah itu bukan saat ini. Ibadah bukan saja di gereja. Romati Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu berbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Itu ibadah. Siswa belajar baik-baik bukan supaya dapat sekedar, oh Bapak Guru dan Ibu Guru saya. Siswa-siswi pakai rapi-rapi supaya bukan, wah kalau saya pakai rapi nanti ada yang naksir saya tau wah. Wah saya cantik supaya saya gagah atau yang lain, bukan. Tapi kita berpenampilan rapi, kita datang belajar, berprestasi karena kita tahu saya mau menjadi alat kemuliaan Tuhan. Supaya saya punya damai sejahtera ada di tengah keluarga walaupun datang Natal. Nah sekarang, bagaimana supaya kehidupan kita bisa memuliakan Allah dan ada damai sejahtera waktu kita merayakan Natal. Nah ini yang menjadi penerapan ya. Bagaimana supaya yang tadi saya cerita, saya sampaikan, siswa-siswi guru kita ada hidup bisa memuliakan Tuhan, bisa jadi berkat, bisa jadi teladan. Bahkan kita pulang dari tempat ini, kita merayakan Natal, ikut Natal selama bulan Desember ini ada damai sejahtera. Ada 3 hal yang menjadi pokok perenungan. Yang pertama, bentar saya waktu berapa ya? 30 menit. Sudah berapa menit ini? Jangan sampai offside. Lanjut. Oh lanjut Pak. Ya, lanjut. Iya, ada 3 hal. Pertama, klik. Yang pertama, menerima Yesus. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab khususnya dalam Matius ya, saya pernah bahkan dalam Matius pasal 2 ada 3 pribadi yang mengalami peristiwa Natal, yaitu Herodes, imam, dan orang Majus. 3 sama-sama mengetahui tentang Natal, tapi respon berbeda.
Yang mengalami sukacita Natal, yang mengalami damai sejahtera, itu para gembala dan orang Majus. Kenapa? Karena mereka dengar Natal, mereka datang menjumpai bayi Yesus dan anak Yesus dan mereka merasakan sukacita. Nah, apa maksudnya? Bahwa kalau kita bicara tentang Natal, Bapak Ibu, Natal bukan saja bicara tentang tarian, itu pentingnya untuk bagaimana kita merayakan. Natal dekorasi wah luar biasa, walaupun sederhana luar biasa. Natal bukan saja bicara tentang nanti makan apa, panitia sudah capek-capek ini. Tapi Natal berbicara tentang berita Natal itu sendiri apa makna. Nah, saya sudah baru saya termasuk orang yang baru. Sudah 12 tahun saya dalam pengembang, dalam pimpin jemaat, berapa kali pimpin jemaat tidak, dan berapa kali mutasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam merayakan Natal ada semacam evaluasi, dan biasa kalau orang pulang Natal bukannya sukacita, bukannya penuh damai sejahtera, ngomel-ngomel, marah-marah. Kenapa? Karena waktu pulang Natal, habis selesai Natal, panitia evaluasi Natal, yang dievaluasinya apa? Tadi kau nari itu kayaknya salah, nabrak-nabrak saya itu. Itu selendang kena mukaku. Yang pimpin pujian mulai marah, musiknya nggak bagus. Nah, biasa tidak ada damai sejahtera lagi. Pas bilang, masa panitia kasih saya punya ayam leher? Dia paham, pasti pilih-pilih kasih. Nah, Bapak Ibu, kita tidak akan hidup memuliakan Tuhan, kita tidak akan mengalami damai sejahtera kalau kita pulang Natal yang kita ingat hanya hal-hal yang demikian. Dan berapa sering kita di antara merayakan Natal, saya bersyukur punya orang tua, walaupun tinggal di kampung, tapi pikiran mereka tidak kampungan, Bapak Ibu. Kalau kami pulang dari gereja bahkan Natal, dia selalu tanya gini, tadi Pak Pendeta khotbah bicara apa? Ketika kita pulang ibadah, kita merayakan Natal, kita punya pikiran tidak kristosentris atau tidak berpusat pada Kristus. Ketika kita beralih kepada yang bukan Kristus, inti dari Natal itu sendiri, maka tidak ada damai sejahtera dan sukacita dalam merayakan Natal. Coba Bapak Ibu, anak-anak coba mulai cek. Selama ini kita ikut Natal sudah berapa banyak? Adakah damai sejahtera, adakah sukacita? Kalau mau ada sukacita, kalau mau ada damai sejahtera, pulang bawa firman Tuhan. Bukan pulang, walaupun pulang nanti bawa konsumsi itu boleh dibawa pulang. Walaupun nanti pulang bawa konsumsi. Tapi kalau sukacita kita hanya tanggal ayam, dapat dada, dapat ayam. Bagaimana dapat leher? Bisa saja sukacita hilang. Sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana kita hidup bisa memuliakan Tuhan? Kalau kita merayakan Natal ada damai sejahtera ketika kita mengizinkan tadi ya puisi. Kristus lahir di hati kita. Dulu di Palungan, tapi hari ini pertanyaannya siswa-siswi yang ada. Pergi cari dana di gereja kami kan? Bukan saja pergi cari dana 1 bulan capek-capek pergi. Kira-kira hari Natal ini ada damai sejahtera atau tidak? Tapi saya percaya ketika kita mengizinkan Kristus hadir, menguasai firman itu memimpin kehidupan kita. Situasi walaupun makanan, walaupun saya yakin bukan pasti enak ya, walaupun dekorasinya ini bagus semua, tetap ada damai dan sukacita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bisa memuliakan Tuhan dan bisa ada damai kalau yakin dosanya diampuni. Kita tolong diklik. Ada yang kenal cewek ini? Ada? Tetangga Pak. Tetangga? Bahaya. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia ini artis film porno terkenal di dunia. Kalau tetangga ini repot. Tetangga pulau. Oh, tetangga pulau, tetangga negara. Oh iya. Tetangga pulau. Tadi kalau ada siswa-siswi pas angkat tangan saya ada, saya bilang Pak kemahasiswaan itu di belakang sudah itu. Tetangga pulau. Dia ini Bapak Ibu seorang namanya Christian Beset, nanti bisa browsing di internet. Klik.
ya Crystal Estate. Dia pada usia 16 tahun itu diperkosa oleh omnya sendiri. Dan hidupnya hancur. Ketika dia perkosa, dia pacaran. Orang memandang dia, teman-teman sekelas dia memandang dia sudah rendahan. Kenapa? Mereka bilang cakar bongkar. Kalau tahu cakar bongkar? Siapa di sini yang suka cari cakar bongkar? Cabu ya, itu cabu. Saya termasuk orang yang kalau celana jeans saya suka cari cabu. Cabu itu mahal atau murah? Tergantung. Lebih murah, lebih banyak. Kenapa murah? Dia punya kualitas itu bagus. Tapi dia murah. Kenapa dia murah? Karena sudah dipegang-pegang. Karena banyak tangan yang sudah pegang itu barang. Tapi saya waktu di Surabaya ada satu mall namanya Galaxy Mall. Di situ Bapak Ibu barangnya branded, barang mahal. Dan kenapa mahal? Pegang berarti langsung beli. Nah, coba model-model kayak, saya tidak tahu Bapak Ibu cara belanja ya. Kalau saya dengan istri pergi belanja, yang kami lihat itu pertama harga dulu. Tidak boleh pegang harga, pegang bayar. Artinya apa Bapak Ibu? Memang sesuatu yang mulia, sesuatu yang banyak tangan tidak bisa pegang. Tapi kalau banyak tangan pegang-pegang, raba-raba, nah, salah satu jenis seperti dia, cakar bongkar. Sehingga banyak orang yang mulai meremehkan, menghina dia. Teman-teman waktu di sekolah, akhirnya waktu di SMA, karena dia sudah banyak sekali jatuh, diperkosa. Banyak teman-teman membuli dia, pacarnya memperlakukan dia sewenang-wenang. Dan pacarnya cerita, itu sudah ada perawan. Cerita satu dengan yang lain, saya sudah bikin dia, sudah cium dia, raba-raba dia, dan lain-lain. Dia malu. Akhirnya dia putus, dan dia memutuskan untuk masuk dunia prostitusi. Dia menjadi pelacur. Dan dia punya penghasilan 1 bulan itu 25 pound sterling. 1 pound sterling sekarang Bapak Ibu 19.754 dirupiahkan ya. Jadi dia punya 1 bulan itu 493.850. Dia punya penghasilan 1 bulan. Guru di sini penghasilan berapa ya? Dia punya penghasilan berapa kali jadi guru? Berapa tahun? 2 kali lipat. 1 bulan melacur. 1 kali Bapak Ibu dia bawa kendaraan pulang dalam keadaan mabuk, dalam keadaan pesta, dia kecelakaan. Dan waktu dalam kecelakaan tiba-tiba dia kecelakaan dan dia dirawat rumah sakit. Waktu dia di rumah sakit ada satu gereja yang punya program membesuk orang sakit secara rutin. Bukan pendeta, tapi hanya seorang nenek-nenek ibu tua datang pergi. Dan mereka rutin pergi mendoakan dan mengatakan, kami mau doakan engkau. Ada sesuatu pribadi yang mengasihi engkau. Dia bilang, bagaimana mungkin saya bisa selamat? Saya punya dosa terlalu banyak. Bagaimana mungkin ada orang saya bisa selamat? Tidak, kamu bisa selamat. Karena keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang mengasihi saya. Bagaimana mungkin perempuan seperti saya, teman-teman saya di sekolah, orang-orang saya menganggap saya tidak berharga, saya tidak bernilai. Tapi ibu tersebut bilang tidak ada satu pribadi yang mengasihi kamu. Dia mau menerima kalau orang lain menerima kamu ada apanya. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Setelah itu dia mendengar siapa. Dan mendengar bahwa dia adalah Yesus Kristus. Singkat cerita, ketika didoakan, dipulihkan, dia mengalami damai sejahtera. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya dia menikah dengan seorang pemuda juga yang menerima, tidak melihat dia punya masa lalu. Tahu dia seorang pelacur, tahu sudah ada perawan, tahu hidupnya hancur, penghasilannya, tahu karena orang yang terkenal. Tapi suaminya seorang pendeta. Kenapa? Karena seorang pun juga yakin saya juga orang berdosa. Bapak Ibu, ketika kita sadar kita orang berdosa, ada orang yang jatuh dalam dosa, kita tidak berani menghakimi. Sama seperti Kristus mau menerima kita orang berdosa. David juga menerima. Dia sekarang menjadi istrinya. Dan sekarang mereka mendirikan sebuah gereja. Dan mereka melayani orang-orang yang mantan-mantan pelacur. Jemaatnya orang yang baru keluar dari penjara, jemaatnya. Dan mereka mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena yakin dosanya diampuni.
Karena yakin diselamatkan. Lihat yang kedua tadi. Dalam Yesaya 1 ayat 18. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 19. 2 ayat ini di gereja setelah pengampunan dosa selalu dibacakan berita anugerah keselamatan. Walaupun dosa merah seperti kemisi, tetapi Tuhan mampu memulihkan, menerima kita, memutihkan seperti bulu domba. Bapak Ibu yang dikasih, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita merayakan Natal, kita punya damai sejahtera. Bukan sekedar ada sebuah perayaan yang meriah, tapi kita menghayati apakah dosa kita yakin dosa kita diampuni atau tidak. Hari ini seberapa besar kita yang meyakini keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Kristus, malaikat datang. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Juru Selamat. Bukan ahli selamat. Bukan tukang selamat. Tapi Juru Selamat. Bukan Guru Selamat. Banyak orang mengajarkan berita tentang caranya supaya selamat itu begini ya. Tetapi tahu Bapak Ibu Juru Selamat dengan Guru Selamat tahu bedanya? Nah, saya kasih contoh. Guru masak dan juru masak. Kalau guru masak, dia hanya mengajar. Siapa yang masak? Ya? Ya. Kita tidak memasak Bapak Ibu. Maksudnya apa? Dia ajar kita, sedang kita yang memasak. Itu guru. Jadi dia ajar, ada tutorial kita ikuti. Tapi kalau juru masak, kita sendiri itu tidak memasak, kita tinggal menikmati. Nah, Bapak Ibu paling tidak ini ilustrasi. Juru selamat itu berbicara tentang bukan kita yang mengerjakan keselamatan, tapi Tuhan yang mengerjakan keselamatan, dan keselamatan itu diberikan bagi kita yang percaya. Maka Yohanes 3 ayat 16 itu. Sehingga orang yang mampu memuliakan Tuhan, orang yang ada damai sejahtera, kalau yakin keselamatan dan diampuni dosa. Coba Bapak Ibu kalau ada punya dosa yang simpan rapat-rapat. Itu tuh Bapak Ibu ketemu Bapak Guru, ketemu orang lain pasti takut kan? Tapi kalau sudah beres, ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang ketiga, bagaimana hidup kita dalam Natal ini memuliakan dan ada damai sejahtera ketika kita merayakan Natal. Yang terakhir, Tuhan memakai dan membawa berita Natal. Natal bicara tentang Allah datang melawat manusia. Allah mengampuni, Allah menyelamatkan. Tapi dalam pembacaan khususnya yang dikutip dari Lukas ini berita Natal yang disampaikan kepada para gembala. Siapa itu gembala? Gembala yang dimaksudkan dalam Lukas ini bukan gembala pemilik domba, bukan. Mereka itu gembala upahan. Nah, gembala upahan itu mereka itu terasing, mereka jauh. Kalau pada saat itu yang kesaksian mereka itu tidak dipercaya karena mereka itu bukan tipu-tipu. Bapak Ibu ingat ya, Tulis pernah kasih ilustrasi aku gembala yang baik. Nah, ada gembala Yohanes 10, ada gembala yang tidak baik. Itu gembala upahan itu yang tidak baik. Kenapa? Karena gembala upahan itu kalau misalnya ada serigala, ada beruang, dia kabur, dia kasih dia domba-dombanya dihantam, dimakan. Tapi kalau gembala yang punya pemilik, dia akan berjuang. Nah, gembala upahan, mereka dikenal orang yang tidak baik, orang yang tidak jujur, orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi berita Natal itu datang buat mereka. Dan Tuhan memakai mereka untuk pergi menyampaikan kepada Maria dan Yusuf, tapi juga untuk pergi memberitakan kepada banyak orang. Dan dalam ayat yang ke-20 terakhir nanti tadi yang Bapak Ibu sudah baca, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya ingin tutup khotbah ini. Jadi Bapak Ibu ingat, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, ada damai dalam kehidupan ini? Tidak. Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bawa pulang firman Tuhan setiap kali. Bapak Ibu ikut Natal, yang tidak tahu ya Bapak Ibu berapa kali sudah ikut Natal sama bulan Desember. Bawa pulang firman. Yang kedua, yakin bahwa dosa diampuni, diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan memakai manusia membawa berita Natal. Saya ingin menutup dengan satu cerita. Satu kali ada namanya Oma Mima. Ada nama Mima di sini?
Ada nama Yemima di sini Bapak Ibu? Oh belum ada ya. Soalnya kalau ada saya mau ganti. Siapa tahu tersinggung. Mami jangan. Ya. Satu namanya Oma Mima. Oma Mima ini dia pingin sekali bikin Natal di kelompoknya, di kolomnya. Karena dia seorang ibu janda, seorang yang sudah pensiun, dia menabung selama 1 tahun. Dan dia sudah bikin anggaran, beli bawang, minyak goreng, cookies, pokoknya dia bikin semua. Semua dia sudah hitung anggaran 5 juta rupiah. Tetapi pas waktu dia hitung-hitung, dia punya uang cuma 4 juta 500. Berarti kurang berapa Bapak? Ya? Kurang berapa? 500 ribu. Waktu dia pas kurang 500 ribu, dia bilang, Tuhan, ini kan hari Natal. Saya mau merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan. Tuhan tolong supaya jangan tanggung-tanggung. Saya mau tanya panitia ada minus? Minus tidak? Oh ada, puji Tuhan ya, tercukup. Beda deh Oma Mima ini ya. Dia kurang. Waktu dia kurang ini dia akhirnya bilang, kalau berdoa terlalu lama. Akhirnya dia mulai tulis surat. Inisiatif untuk tulis surat. Di dalam dia bilang, Bapa yang di surga, saya mau bikin Natal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Anggaran 5 juta. Tapi yang baru terkumpul 4 juta 500. Masih kurang 500 ribu. Tuhan tolong, jangan sampai Tuhan malu. Dan Oma Mima juga malu. Saya orang kasihan, Tuhan tolong. Habis bikin surat, dia tulis. Dia taruh dalam amplop. Dan dia tulis di depan kepada Bapa yang ada di surga. Belakangnya dia tulis Oma Mima di Palopo. Dia bawa ke kantor pos. Waktu sampai di kantor pos, kalau Bapak Ibu sebagai pegawai kantor pos, apa yang Bapak Ibu akan lihat? Alamat. Ya? Alamat. Apa ini? Bapak di surga itu di mana? Kalau Oma Mima belangkonya ini bagaimana? Caranya bagaimana? Kirim bagaimana? Akhirnya petugas sharing satu dengan yang lain. Mereka panggil semua orang-orang petugas. Mari kita kumpul, mari kita kumpul. Ini ada surat. Bagaimana caranya? Oh, kalau begitu kita buka saja. Siapa tahu alamatnya salah. Di dalam itu beda dengan di luar. Siapa tahu ada kopnya yang jelas. Akhirnya mereka sepakat. Tapi nanti kalau pelanggaran bagaimana? Panggil lagi kepala kantor pos. Kepala kantor pos bilang bahwa saya yang bertanggung jawab. Kita buka. Jadi yang buka di situ Bapak Ibu, pada saat itu ada 24 orang, ada yang buka pada saat itu Bapak Ibu ada 4 orang yang ada di dalam ruangan itu. Dan ketika mereka ada sama-sama 4 orang, mereka buka dan mereka baca Oma Mima punya surat. Waktu mereka baca Oma Mima punya surat, mereka air mata. Udah. Kenapa? Pengorbanan Oma Mima ini luar biasa. Bayangkan menabung 1 tahun. Tetapi kasihan, dia kurang 500 ribu. Akhirnya mereka patungan semua begini. Daripada repot-repot surat ini sampai ke Bapa di surga yang tidak tahu di mana, bagaimana kalau kita patungan saja? Oke, sepakat. Jadi mereka berempat patungan. Dan pas waktu patungan, rupanya yang terkumpul 450 ribu. Dan waktu mereka tulis surat, mereka kasih masuk amplop, mereka balik tulis kepada Oma Mima di Palopo dari Bapa yang ada di surga. Waktu sampai di Oma Mima senang minta ampun. Kenapa? Karena tidak perlu berdoa. Cukup tulis surat saja, uang datang. Pas waktu Oma Mima buka surat, Oma Mima hitung uang. Kebetulan uangnya 50 ribu. 1, 2, 3. Kenapa tidak cukup 500 ribu? Cuma berapa tadi Bapak Ibu? 450. Berarti kurang berapa? Kurang 5. Akhirnya Oma Mima langsung balik. Wah, dia langsung akhirnya kalau begini tidak bisa tulis surat, tapi harus berdoa. Oma Mima akhirnya berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan sudah kirim saya 500 ribu.
Tetapi rupanya ada orang-orang di kantor pos yang korupsi 50.000. Bapak Ibu, ini cerita lama ya, waktu kami masih kecil. Tapi yang saya ingin menceritakan di sini adalah seperti Oma Mima, walaupun ini cerita, tapi dalam kesulitan Tuhan bisa saja memakai orang-orang untuk memberikan beliau damai sejahtera dan sukacita. Tetapi ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada bersyukur, jangan salah sangka Bapak Ibu, orang juga bisa curiga kita walaupun kita sudah berbuat. Seberapa banyak orang yang mengatakan, Pak, saya kecewa. Kenapa? Saya sudah melayani panitia yang kayak begini, saya sudah kerja banyak korban, tapi tidak diberikan ucapan terima kasih. Justru dimarah-marah, justru dimaki-maki, justru dicurigai. Tapi mari kita bersyukur bahwa dalam Natal kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Sehingga lewat firman Tuhan malam hari siang hari ini ingin mengingatkan kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita mungkin orang yang tidak dipercayai oleh orang, kita mungkin orang yang sudah gagal seperti Christian Bresir, kita orang yang dianggap mungkin tidak becus seperti para gembala, bahkan seperti orang kantor pos yang tadi seperti Oma Mima. Tapi berita Natal mengingatkan kita, Tuhan mau memakai kita. Sehingga berita Natal bukan saja bicara tentang Allah mengasihi, Allah mencari, Allah menambahkan, Allah menyelamatkan. Tapi Natal juga berbicara tentang Allah mau memakai kita semua. Walaupun anak-anak siswa tempat ini kalian masih muda, bapak-bapak yang ada yang tadi purnami rawat, tetapi saya mau kasih tahu, Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan bagi kami dalam Natal. Dan hari ini ya Tuhan, kami belajar Natal adalah bukti Allah mengasihi kami, Allah mencari kami orang berdosa, Allah menyelamatkan kami, Allah mengampuni dosa kami, tapi Allah juga mau memakai kami. Jadikan kami sebagai alat kemuliaan Tuhan. Jadikan kami orang yang menerima damai sejahtera dan membawa pulang damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, di mana saja kami berada. Amin. Saya kembalikan.
Setia
Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat, selamat datang ke dalam dunia, damai dan sejahtera tiada taranya. Shalom salam. Nyanyian malaikat mari bergema, yunggalah dengan dari Efrata. Yesus sudah kita percaya kabarku, dalam 6 tahun kau dapat bertemu. Shalom salam. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai dan sejahtera tiada taranya. Salam salam. Ulang. Sama. Lanjut. Instrumen saja. Instrumen saja. Ada yang ingin persembahan pujian? Ya, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa syukur untuk persembahan dan doa syafaat, yakin dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Dalam mensyukuri dan merayakan Natal Kristus di SMA Negeri 4 ini, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memimpin sampai saat ini. Dan kami membawa korban syukur seperti para majus yang yakin tahu bahwa Engkaulah layak menerimanya karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan menjaga, memelihara, memberikan kesehatan bagi kami. Begitu juga untuk orang tua kami. Dan kami membawa korban syukur yang telah kami berikan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pengelolaan persembahan yang ada, Tuhan memberkati. Kami yang tidak sempat memberikan persembahan juga, kami mohon kiranya Engkau berkenan boleh memberkati kami semua yang ada. Dan dalam rasa syukur, kami juga berterima kasih bahwa baik siswa-siswi boleh selesai dalam semester ini, melangsungkan proses pembelajaran dalam satu semester yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan pekan olahraga dan seni juga semua boleh berlangsung dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Setiap acara, setiap kegiatan, hal-hal yang berkaitan di dalamnya semua boleh terselenggara, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami terus berdoa dalam rencana-rencana ke depan. Secara khusus juga untuk tanggal 18 dan tanggal 19 nanti ada kegiatan wajib pramuka yang ada. Tuhan menolong dalam setiap rangkaian kegiatan. Baik guru, baik siswa, semua yang terkait. Tuhan menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan kekuatan. Acara dapat berlangsung dan dalam kebersamaan tujuan dapat tercipta. Dan segala yang bukan berasal daripada Tuhan, segala yang baik daripada Tuhan, itulah yang tergenapi dan terjadi. Kami juga berdoa, bersyukur bahwa kebersamaan, saling menghormati satu dengan yang lain, toleransi baik di antara siswa-siswi, di antara guru, saling menghargai, boleh terjalin kebersamaan yang begitu indah sampai saat ini. Dan kami terus berdoa, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Baik siswa, baik siswi, semua karyawan, tenaga tata usaha yang ada, para guru, unsur pimpinan.
Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan bersyukur bahwa sekolah juga dalam programnya boleh merayakan Natal Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekali lagi ya Tuhan, kami memohon segala yang baik yang daripada Tuhan menjadi doa dan harapan kami bagi SMA Negeri 4. Segala hal yang diperlukan, segala hal yang direncanakan ke depan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di tempat ini, Tuhan sendiri yang akan meneruskannya sampai pada waktu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami berdoa terus untuk SMA Negeri 4 ini. SMA Negeri 4 menjadi SMA yang diberkati oleh Tuhan, yang unggul dan menjadi berkat bagi kota Palopo ini. Tempat di mana anak-anak berprestasi, anak-anak yang nantinya menjadi masa depan kota dan bangsa ini lahir di tempat ini. Dan hikmat, marifat daripada guru-guru dari Tuhan tercurah bagi para pendidik yang ada. Dan Tuhan memberkati juga kota Palopo yang ada. Tuhan memberkati Sulawesi Selatan, Tuhan memberkati bangsa Indonesia yang ada. Pemerintah kami Tuhan jualah yang selalu memberkati. Dan di akhir doa syafaat, kami hendak berdoa-doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada ini. Karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri. Kita masuk dalam doa pengutusan dan berkat. Bapak Ibu bisa mengikuti dalam panduan yang ada. Kasih Allah sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus Sang Putra Natal. Pancarkanlah di hati kami cahaya sinar kasih-Mu, agar dalam hidup kami kasih-Mu menjadi nyata. Ingat, kasih Allah bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga perbuatan dalam kehidupan ini. Mari kita mengkidungkan dari Kidung Jemaat 100 Muliakanlah.
dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, untuk damai sejahtera itu dibagikan bagi dunia ini. Amin. Mari kita menyanyikan Selamat Hari Natal sambil berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Oke, Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Maggie. Bapak ini bukan ibu. Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Pak Pendeta, selamat Natal. Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ayo salam-salaman, ayo. Selamat Natal, Merry Christmas. Taruh sana di depan mana? Salam dulu. Selamat Hari Natal. Terima kasih. Keren dia, mantap layanannya. Jangan diganggu dulu. Yul. Mari Pak Testi. Orang tua yang hadir yang kami hormati, teman-teman guru yang kami hormati, Ketua MPK yang kami hormati yang hadir langsung bersama dengan anggotanya, pengurus OSIS yang juga hadir yang kami hormati, dan anak-anakku semua yang kami hormati, dan undangan yang boleh hadir ada dari SMA Negeri 6 ya yang hadir yang kami hormati. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dalam kondisi bagaimanapun, dalam situasi apapun. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Paling tidak Tuhan telah memberi kita berkat dari pagi hingga saat ini. Luar biasa berkat Tuhan yang kita rasakan. Utamanya kita diberi kesempatan untuk merayakan Natal dalam suasana kesederhanaan ini dan boleh berjalan sesuai dengan rencana yang kita rencanakan dari awal. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah, karena hari dan sekaligus minta maaf kepada panitia tidak boleh hadir mempersiapkan segalanya, karena di waktu hari Selasa saya harus ke Mamasa, Sulawesi Barat, dan kemarin baru pulang. Begitu saya pulang, saya langsung ditelepon Bapak Kepala Sekolah, Pak Heri, tolong mewakili saya menyampaikan pesan dan pesan Natal, karena beliau terpaksa dia harus ke Makassar dalam rangka dinas. Jadi hari ini beliau ada pertemuan
di kantor dinas provinsi. Jadi jika Tuhan berkenan, beliau hari Senin boleh hadir lagi bersama dengan kita. Beliau menyampaikan dengan sangat menyesal beliau tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk merayakan Natal. Beliau rindu sekali bersama-sama dengan kita untuk merayakan Natal. Oleh sebab itu beliau menyampaikan bahwa permohon maafnya kepada kita semua, kepada panitia, kepada kita semua, karena tidak bisa hadir bersama dengan kita dalam merayakan Natal. Harapannya beliau bahwa kegiatan-kegiatan berikutnya boleh beliau hadir. Selanjutnya beliau sampaikan bahwa perayaan Natal ini adalah perayaan pertama beliau seandainya boleh hadir, karena beliau baru dimutasi pada bulan Agustus kemarin. Beliau mengatakan bahwa kesempatan yang sama diberikan kepada semua penganut agama untuk merayakan perayaan Natal. Bulan-bulan kemarin telah dilaksanakan perayaan Maulid, dan hari ini kita merayakan perayaan Natal. Dan perayaan Natal ini adalah salah satu program sekolah yang tertuang dalam program kerja OSIS, dan OSIS boleh hadir. Terima kasih bersama dengan MPK. Terima kasih. Dan saya juga, ya boleh, silakan diberikan aplaus. Dan dia juga selaku pembina dari MPK dan OSIS, kiranya situasi seperti ini terus kita jaga. Jika ada kegiatan-kegiatan keagamaan lain Muslim, anak-anakku yang Kristen, di sanalah membantu. Karena tadi Pak Wabadah sudah dalam khotbahnya, kita terus menjaga namanya kebersamaan, kita terus menjaga namanya toleransi. Dan pada akhirnya sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya juga Bapak Sekolah menyampaikan, selain kebersamaan, anak-anakku yang hadir saat ini untuk selalu menjaga situasi yang rawan karena pilpres, untuk tetap menjaga kondisi supaya jangan sampai sekolah kita ini menjadi terpengaruh dari kondisi politik di luar. Jadi anak-anak tetap menjaga kondisi ini supaya sekolah kita ini menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga memesan bahwa kita tetap menjaga dan memelihara kondisi toleransi di antara kita. Itu fokus di situ, banyak sekali guru-guru yang kompeten di situ. Contoh macam kami dulu waktu masih SMA 80-an, 40% kami itu masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Karena apa? Memang gurunya bisa dibilang memang terbaik yang ada di situ. Bisa SMA lainnya bisa bilang, karena dulu kan masih diatur oleh Pemda, bukan lagi dari provinsi. Nah, sekarang ada teknologi sekarang ini tidak perlu lagi itu. Jadi anak-anak itu yang ada di SMA 4 ini bukannya banyak lagi itu favorit, belajar yang baik. Karena ada sekarang teknologi, ada internet, kamu bisa menggali di situ. Ya, bolehlah buka HP sekali-sekali, tapi jangan banyak game, jangan banyak yang Facebook atau apa semua. Pelajaran ada di situ, bagus, pelajaran itu bagus, banyak. Ada yang malah orang bisa berkarya, beternak, pelihara apa, ini dari YouTube. Bukan pergi belajar kayak kita dulu pergi kuliah 4 tahun, 5 tahun baru tahu ilmunya. Sekarang nggak perlu. Jadi manfaatkanlah teknologi untuk mengisi kemampuan kalian. Ya, sekira itu pesan-pesan saya. Mewakili orang tua, kami mengucap terima kasih kepada guru serta semua aktivitas akademik yang ada di SMA 4 ini yang telah membina anak kami selama bersekolah dan belajar di SMA 4 ini.
anak kami dititipkan untuk belajar, untuk dibina yang arah yang lebih baik. Dan kami syukuri itu bahwa hal itu telah berlangsung dengan baik dan berjalan dengan baik, dan kami sebagai orang tua merasakan itu. Dan puji Tuhan, semoga kedepannya anak-anak kami boleh ditingkatkan lagi pembinaannya dan menjadi alumni yang terbaik dan boleh bersaing dengan alumni di SMA yang ada di Palopo ini, boleh masuk perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan. Dan akhirnya kami sebagai wakil orang tua mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2024. Sekian. Demikianlah sambutan dari perwakilan orang tua siswa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang ketiga, sambutan dalam bentuk apresiasi guru kepada siswa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ilidius Giding SE. Dengan penuh kasih dipersilakan. Terima kasih kepada pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang kami hormati Bapak Pendeta, yang kami hormati Wakasek Kesiswaan, yang kami hormati wakil orang tua siswa, yang kami hormati teman-teman guru dan segenap pegawai SMA Negara Palopo, yang kami cintai dan kami banggakan anak-anakku sekalian. Tuhan memberkati. Saya akan menyampaikan apresiasi, tapi sebenarnya apresiasi sudah disampaikan Pak Pendeta tadi, disampaikan Wakasek Kesiswaan, disampaikan juga oleh orang tua siswa. Melengkapi apresiasi dari Bapak Pendeta, Wakasek dan orang tua siswa tadi, saya hanya ingin menyampaikan 2 kalimat buat anak-anakku sekalian. Keberhasilan diberikan kepada mereka yang tidak pernah menyerah, dan kekuatan sejati datang dari ketekunan dan kegigihannya. Maka saya mengapresiasi anak-anakku sekalian, khususnya dalam komunitas PESCO yang telah berbuat mulai dari merencanakan perayaan Natal ini beberapa bulan yang lalu. Seandainya awal-awal bulan yang lalu itu kalian sudah menyerah, maka proses perayaan sukacita Natal hari ini tidak akan seperti ini. Maka saya mengapresiasi anak-anakku dengan semangat yang tinggi, pantang menyerah. Banyak hal yang kalian lakukan. Berkunjung seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, berkunjung ke beberapa gereja dalam mengumpulkan dana, saling mensupport dalam banyak kegiatan, dan hal-hal itulah yang menjadi kunci sehingga perayaan sukacita Natal hari ini bisa berjalan. Dan anak-anakku dalam menjalani proses persiapan itu, seandainya kalian tidak kuat, tidak gigih, mungkin baru persoalan-persoalan kecil kalian sudah menyerah. Tetapi kekuatan itu datang dari kalian sendiri yang saling mensupport bersama dengan Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Kelvin dan Ibu Eni. Terima kasih banyak
telah mendampingi anak-anak sehingga mereka bisa berbuat, menggali potensi yang mereka miliki. Lebih dari itu, kepada anak-anak sekalian, baik yang Kristiani dan dari denominasi yang lain, mari kita lahir juga yang baru pada hari ini dalam memajukan sekolah ini. Tularkan hal-hal positif kepada teman-temanmu yang lain. Jadilah Kristus kecil yang akan membangkitkan semangat teman-temanmu yang lain yang mungkin nyala lilinnya masih redup-redup. Supportlah mereka supaya nyala lilinnya juga terang seperti nyala lilin yang kalian sudah miliki. Dan semoga ke depan sekolah kita ini tetap menjadi sekolah yang baik, sekolah yang unggul, seperti yang Pak Pendeta tadi yang bawakan dalam doa. Semoga SMA 4 menjadi salah satu sekolah yang memberikan sumbangsi bagi Kota Palopo. Dan saya juga mengapresiasi kepada anak-anakku dari sekolah-sekolah lain yang telah datang bersama dengan teman-teman di SMA 4 Palopo. Semoga hal ini tetap kita kembangkan. Anak-anakku dari SMA Palopo juga kalau ada undangan, ya, supaya juga bisa mengikuti. Dan apresiasi saya juga kepada anak-anakku dari MPK dan OSIS. Kalian telah mensupport teman-temanmu yang Kristiani. Semoga hal yang baik ini menular bagi kita semua ketika saudara-saudara kami dari umat Muslim merayakan atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain yang hampir sama dengan ini. Semoga anak-anakku juga dari yang Kristiani bisa berpartisipasi. Akhirnya pada kesempatan ini kami dari denominasi iman yang lain, termasuk kami dari Katolik, mengucapkan selamat merayakan sukacita Natal. Kebersamaan kita dalam sukacita Natal ini akan tetap ada dan bersatu. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah apresiasi guru kepada siswa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita menyaksikan video kenangan Pesko dalam 1 tahun yang ada. God Almighty.
terus. Kamu cek. Saatnya kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu door prize.